Nikmat maksiat akan menghilangkan nikmat taat. File dikompilasi dalam narasi audio bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami arti artikel ini, terutama bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan aktivitas masing-masing. Tanda kebersamaan dan kebaikan Anda mohon berikan klik like dan share serta subscribe. Terima kasih. Saudaraku, disadari ataupun tidak disadari, ternyata nikmat kemaksiatan akan menghilangkan nikmat ketaatan. Seseorang yang telah sering melakukan dan menikmati kemaksiatan, maka ia tidak dapat menikmati ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap ketaatan terasa begitu berat, bahkan tak sanggup lagi untuk dilakukannya. Al-Hafiz Ibn Al-Jauzi, dalam kitabnya, Syait Al-Khatir, menuturkan bahwa andai saja orang yang melakukan maksiat menyadari betapa kenikmatan maksiat itu hanya sesaat, kemudian setelah itu dia merasakan akibat kemaksiatannya, yaitu kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dosa dan siksanya, maka orang itu tidak akan sanggup melakukan maksiat. Namun, yang terjadi adalah, orang itu terpesona dengan kenikmatan maksiat sesaat. Betapa tidak, orang berzina hanya bisa merasakan nikmatnya zina saat sebelum dan setelah puncak kepuasan seksualnya. Itu pun tidak lama, tetapi setelah itu dia menderita. Bahkan, aibnya pun tak terperi. Terlebih, jika zinanya itu menghasilkan anak di luar perkawinan yang sah, maka beban itu akan ditanggung seumur hidupnya. Tetapi, ada orang yang melakukan maksiat, berzina dan berzina, mencuri dan mencuri, makan riba dan makan riba, anehnya tetap merasa tidak ada masalah. Baginya, kemaksiatannya itu tidak ada dampaknya secara nyata dalam hidupnya. Dia pun begitu enjoy menikmati hidup bergelimang maksiat. Apa yang sesungguhnya terjadi pada orang seperti ini? Ibn Al-Jauzi memberikan jawaban, kemaksiatan itu diganjar dengan kemaksiatan, maksudnya, ketika orang melakukan satu maksiat, lalu diikuti maksiat berikutnya, maka kemaksiatan berikutnya itu sesungguhnya adalah siksa Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak merasa bahwa dia sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan istrijat, dibiarkan terus dengan berlimpah nikmat kesesatan. Sebaliknya, kebaikan setelah kebaikan adalah pahala bagi kebaikan itu. Saudaraku, orang yang melakukan maksiat, terkadang tidak merasa dirinya melakukan maksiat. Padahal, dampak maksiatnya itu membuat hatinya tidak lagi merasakan nikmatnya ketaatan. Dia salat dan berdoa pun tidak bisa khusyuk, salat dan doanya pun kehilangan ruhnya, akibatnya salat dan berdoa, tetapi tidak ada pengaruhnya. Bagi orang seperti ini, kelezatan munajatnya hilang. Kelezatan salatnya hilang. Kelezatan membaca Al-Qurannya hilang. Kelezatan mengajinya hilang. Dia pun lama-kelamaan akan malas munajat, karena tidak merasakan lagi nikmatnya munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mulai meninggalkan salat, karena salatnya terasa hampa. Dia pun mulai meninggalkan Al-Quran, karena baginya Al-Quran tidak lagi menarik hatinya. Dia pun malas datang kajian, karena nikmat ketaatannya sirna. Akhirnya, dia pun jauh, dan semakin jauh dari ketaatan. Saudaraku, maksiat itu telah membunuh kelezatan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita sudah mulai dihinggapi tanda-tanda tadi, maka waspadalah. Segeralah kembali, sebelum jauh meninggalkan jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am 125. Apabila Allah Azza wa Jalla hendak melapangkan dada hambanya dan membuatnya bahagia di dunia dan akhirat, maka Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya untuk beriman,
nikmat dalam ketaatan menjalankan syariat Islam. Saudaraku, sesungguhnya kaum materialis mengalami kegagalan dalam merealisasikan kebahagiaan. Meskipun mereka tinggal di gedung dan mendiami rumah tinggal yang mewah, banyak memakai perhiasan emas, mengendarai mobil mewah, mereka gagal dalam beriman dan taat. Akhirnya mereka mendapati emas, gedung, rumah, dan mobil mewah sebagai laknat. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Az-Zuhruf 36-37. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Quran Surat Az-Zumar 22. Allah Azza wa Jalla telah berfirman mengenai azab yang akan diterima bagi mereka yang kufur nikmat, termasuk kufur nikmat atas ketaatan. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan maklumat, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim 7. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah, senantiasa taat dan mensyukuri nikmat taat untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita lakukan ketika kita sholat, itu ketika kita sujud, kita bisa ketika gerakan sujud biasa begini,